Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, amma ba'du. Para kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal dalam keseharian kita bahwa kita tidak lepas daripada salah satu amalan sebagai seorang hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memanjatkan doa kepadanya. Di antara banyaknya macam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu doa yang menjadi jaminan tetap beradanya seorang manusia di atas kebaikan. Saking pentingnya doa tersebut, sampai-sampai kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari kurang lebih sebanyak 17 kali. Ya, mungkin kita tahu bahwa doa tersebut adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa ditunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Ihdina shiratal mustaqim yang termaktub dalam surat Al-Fatihah di ayat yang keempat. Namun sesungguhnya apa makna daripada shiratal mustaqim yang selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan daripada shiratal mustaqim ini adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shiratal mustaqim ini adalah Islam. Shiratal mustaqim ini adalah tauhid, meninggalkan daripada setiap perkara-perkara syirik. Shiratal mustaqim ini adalah kita mengikuti daripada kehidupan Rasulullah SAW yang termaktub dalam hadis-hadisnya. Namun sesungguhnya apa makna daripada shiratal mustaqim yang pada selama ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa makna daripada shiratal mustaqim yang sesungguhnya ialah syaddidna wa fiqna ala hadat tariq. Ya Allah, teguhkanlah kami, ya Allah, kuatkanlah kami untuk tetap berada di atas jalan keimanan yang Engkau telah berikan kepada kami ini. Kaum muslimin yang berbahagia, mengapa kita penting sekali untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap harinya? Jawabannya adalah dikarenakan potensi kita sebagai seorang manusia untuk tergelincir di atas jalan kebenaran ini sangatlah besar sekali. Kita tahu bahwa kita memiliki sosok musuh yang nyata yang bernama iblis. Iblis telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis ini mentengkelek. Iblis ini menolak secara mentah-mentah daripada perintah Allah, pun sembari mengungkapkan statement kenapa iblis ini tidak mau sujud kepada Adam. Maka jawaban iblis adalah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ini ciptakan aku dari api, sedangkan Adam ini dari tanah. Sesungguhnya iblis pengen bilang kepada Allah, bahan saya ini lebih baik loh daripada Adam. Harusnya Adam yang sujud kepada saya. Kenapa saya yang malah sujud kepada Adam? Ini kebalik. Maka akibat statement kesombongannya ini menjadikan Allah melaknat iblis selama-lamanya. Tapi pun iblis tinggal diam saja. Maka iblis meminta dua permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, untuk meneguhkan kehidupannya hingga akhir kiamat, dan Allah juga memberikan, akhirnya mengaminkan, mengkabulkan daripada permintaan tersebut. Yang kedua, iblis memohon izin kepada Allah agar mengganggu daripada jalan-jalan Allah, jalan-jalan kebenaran yang Allah tetapkan tersebut, dari depannya, dari belakang, dari kanan dan kiri, sampai betul-betul banyak manusia yang tergoda dan banyak manusia yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya daripada itu kaum muslimin sekalian, inilah tentunya yang membedakan moralitas Islam dengan moralitas modern yang ada pada hari ini. Di mana kita tahu bahwa salah satu konsep kehidupan dalam Islam ini adalah innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya
kebaikan itu dilihat bagaimana ending atau akhirnya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan daripada lembaran-lembaran kehidupan sejarah ada manusia-manusia soleh yang hidupnya bergelimangan dengan amal-amal penduduk ahli surga. Artinya banyak daripada amal-amalan kebaikan yang dia lakukan, namun ternyata ketika dia meninggal dalam keadaan murtad. Katakan saja salah satu contohnya adalah seorang manusia soleh yang bernama Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini adalah manusia soleh yang hidup pada zaman Nabi Musa. Saking tingginya kesolehannya sampai-sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau Bal'am bin Bawra ini adalah kana mujabud da'wah fi syada'ik. Kalau misalkan Bal'am bin Bawra ini sudah mengangkat daripada kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang genting dan juga terdesak, pasti akan Allah ijabah doanya. Tapi ternyata Bal'am bin Bawra ini matinya pun dalam keadaan murtad. Yang berikutnya adalah seorang sahabat Rasul yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy adalah seorang sahabat Rasul yang beriman kepada Rasul, kemudian ikut hijrah ke Habasyah yang pertama, ikut hijrah ke Habasyah juga yang kedua, yang pada saat itu di mana kaum muslimin berada dalam tekanan daripada orang-orang Quraisy yang tidak menyenangi Islam ketika datang di awalnya. Maka Ubaidillah bin Jahsy adalah salah satu sahabat yang ikut hijrah ke Habasyah yang pertama dan juga yang kedua. Namun ternyata di akhir kehidupannya Ubaidillah bin Jahsy ini juga meninggal dalam keadaan murtad. Kecintaannya terhadap minuman keras atau khamr menjadikan dia murtad. Seorang muazzin yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, ketika dia akan mengumandangkan azan di tempat tertinggi, ketika sampainya dia di atas, dia melihat sesosok wanita yang sangat cantik jelita sekali. Dorongan kelaki-lakiannya menjadikan dia turun dan menemui si wanita tersebut. Akhirnya dia mengatakan kepada wanita itu, "Wahai wanita, aku cinta kepada kamu." Maka si wanita itu pun menjawab, "Wahai seorang muazin, kamu tidak bisa mencintaiku." Muazin juga menjawab, "Lantas kenapa aku tidak bisa memiliki dan mencintaimu?" Si wanita itu menjawab, "Karena engkau seorang muslim, sedangkan aku seorang Nasrani. Bagaimana caranya aku bisa mencintai dan memilikimu?" Maka si wanita tersebut pun menjawab, "Masuk ke dalam agama Nasrani." Maka si muazin tersebut yang setiap hari mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la ilaha illallah, pun masuk ke dalam agama Nasrani yang dianut oleh wanita yang dia cintai. Di malam pertama, sebelum dia menikmati kehidupan indah bersama wanita yang dia pilih, dia naik ke atas genting untuk memperbaiki atap rumahnya yang rusak. Kemudian Allah takdirkan dia jatuh dan mati dalam keadaan murtad. Belum sampai dia menikmati kehidupan indah bersama wanita tersebut. Maka kaum muslimin sekalian, sekali lagi jangan sampai kita terkena penyakit magrur. Apa itu magrur? Tertipu. Merasa bahwa setiap amalan yang telah kita laksanakan hari ini betul-betul menjamin diri kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sungguh tidak ada yang bisa menjamin kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.